Selamat sore adik-adik semuanya. Sore, Kak. Yuk. Kameranya di on cam. Ayo. Muka-mukanya biar kelihatan ya. Mana? Sudah on kan semua belum? Ya, kita akan mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita bersyukur lagi pada Tuhan. Hari ini Tuhan pertemukan kita. Walaupun hanya lewat Zoom, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Adik-adik semuanya sehat? Yang sehat, angkat jempolnya mana? Sehat semua. Ya, puji Tuhan. Kalika juga hari ini sudah sehat walafiat. Semua karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan dan kakak akan berikan kesempatan dua orang yang akan bersaksi atau bernyanyi buat Tuhan. Gini, Kalika ini punya hadiah, ada sepatu baru. Tapi ukurannya 38. Ukurannya 38. Jadi bagi yang mau nyanyi sendiri pakai gerakan, berdiri di tempat pakai gerakan, Kalika akan kasih sepatunya. Tapi yang kakinya berukuran 38 ya. Ore. 30 nanti melok nyanyi. Ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua mata ditutup. Lipat tangannya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Jika berdoa, mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sangat baik bagi kami. Hari ini kami berterima kasih karena Tuhan sudah menolong kami hingga sore hari ini. Kami bersama-sama akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, Engkau tetap jadikan kami anak-anak yang setia kepadamu, rajin sekolah minggu, rajin beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan namamu. Tuhan berkati setiap puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pertama-tama kita akan memuji Tuhan. Lagunya mengatakan, daki gunung yang tinggi. Itu ya. Yuk kita nyanyi dengan refnya dulu. Ayo Karen. Mulai dari di kanan kau ada. Ya. Ayo semua pakai gerakannya ya. Ya. Ini kalau pakai yang semangat ya semuanya. Ya. Di atas dan
bahwa kau ada. Kau ada. Ada hanya Allah. Daki gunung yang tinggi, aku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya buat Tuhan. Pujian ini mengatakan, walaupun kita sedih, Tuhan ada bersama kita. Kita sukacita, kita lagi senang, Tuhan Yesus juga tetap bersama dengan kita ya. Nah, siapa yang mau menyanyi buat Tuhan? Kira-kira yang punya kaki nomor 38 siapa ya? Angel. Apa? Kak Lika. Ah, Kak Lisa nomor 38. Kak Lisa. ayo nyanyinya sendiri-sendiri ya. Ini yang perempuan aja ya. Ya, Tadi siapa Angel ya? nyanyi dapat sepatu. Pakai gerakan. Nyanyinya harus bervolume, harus bagus. Ayo. Ayo berdiri, siapa yang mau nyanyi buat Tuhan? Fani. Fani. Fani ya? Ya, berdiri Van, berdiri nyanyi sambil pakai gerakan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Cinta semakin mendalam. Iya, lagi. Iya, terima kasih. Iya. Terus, Mestinya ping 10 ya Bu ya. 2 kali katanya Fani. Ayo 2 kali, 1 kali lagi. Ayo Fani. Ayo Fani, 1 kali lagi. Ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih buat Fani. Dulunya Fani ini pemalu kalau nyanyi sendiri ya. Nah, siapa lagi yang mau menyanyi buat Tuhan? Ini pakai handphone jadi nggak kelihatan semua ini. Kak Lisa mau nyanyi Kak Lisa?
Kalau Kak Lisa nyanyi, nanti Dapat apa? anak-anaknya semua kalah. Siapa? Dapat Felix. apa, Nen? Felix Olive kakinya nomor berapa? Masih ada satu nih. Kalau jelek nggak dapat loh, harus bagus loh kayak Fanny tadi. Angel nggak mau nyanyi, Angel. Atau Lukas Anggrek. Perempuan, Bun. Itu perempuan, Bu. Oh, perempuan harusan. Ada ping-pingnya loh. Oh, Siapa? Itu siapa? Nah, Yang nyanyi? sambil menunggu kita nyanyi lagi lagu sekolah minggu kita yang mengatakan jangan takut. Jangan takut pada apapun. Pernah tahu ya? Apapun, ya. Jangan takut. Ayo guys. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus membisu sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Pujian yang sangat indah. Jangan takut pada apapun, karena Tuhan Yesus hidup di dalam hati kita. Ayo, satu kali lagi, ada yang mau nyanyi buat Tuhan? Berikan yang terbaik, berikan yang bagus pujiannya. Ada? Charlene mungkin mau, Charlene. Sherlyn, kakinya kecil. Oh, Buat mamanya, Ciandu. ya buat mamanya deh. Nah, Noel, ayo berdiri. Ya, pakai gerakan ya. Wah, good boy. Ini apa? Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Tapi aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha
lagi. King Kong. Besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Wah, oleh, hebat, Muel hebat. Iya. Adik-adik, ada lagi yang memuji Tuhan? Kalau tidak ada, Tiana. Tiana, ayo Tiana. Ya. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Yuk, mulai. Gimana? Katanya nggak. Oh ya, maunya walking with Jesus katanya. Iya, wis. Oh ya, sama waktu itu Jesus, every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today, walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking with Jesus today. Pintar. Hebat, hebat. Ada lagi nggak sebelum kita dengar firman Tuhan? satu lagu lagi Tiana. Oh, Tiana satu lagu lagi. Lagu lainnya, jangan walking with Jesus. I love you, Jesus itu loh. Ya, Udah, keras mulai ya. nih. Ayo. Oke, ayo. I love you Jesus. Kalian tadi barusan nyanyi tuh. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Tiana. Ya. Udah mau 4:30, kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajar kita nyanyi satu pujian yang mengatakan ku menyembahmu. Lagu ini sangat bagus ya. Mari kita belajar bersama-sama lagu ini. Kalau mau minta nanti kakak kirim ke grup lagu ini ya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam kekudusan-Mu,
Ya, puji Tuhan. Pujian yang sangat indah. Adik-adik pelajari di rumah ya, nanti kakak kirim. Dia awalnya nilainya jelek, tapi dia terus memuji Tuhan, dia terus menyembah Tuhan. Tuhan kasih dia nilai yang bagus ya. Adik-adik tetap terus belajar untuk menghormati Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap puji-pujian yang kami naikkan padamu pada sore hari ini. Biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan dan menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami mengerti firman yang akan kami dengar pada sore hari ini. Bahwa Roh Kudus yang akan terus memberikan kami kekuatan untuk selalu menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Kak Farika yang akan menyampaikan firman-Mu sore hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi dia dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Kak Lika serahkan Kak Farika ya. Halo adik-adik semuanya, apa kabar ya? Hari ini Kak Farika mau bercerita sedikit. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mulai ya ibadah ini ya. Kak Karen boleh putarkan videonya langsung ya. Adik-adik, apa sih tujuan hidup kalian di dunia ini? Kita hidup di dunia menjalani keseharian kita. Tentu adik-adik juga punya mimpi, cita-cita, mau jadi astronot, dokter, punya rumah cuakep, mobil keren. Pasti semua punya keinginan. Eits, tapi sudah tahu nggak? Di atas semua cita-cita dan mimpi itu, sebagai anak Kristus kita punya tugas mulia, yaitu jadi saksi Kristus. Bukti nyata, ini loh, aku anak Tuhan. Tentu adik-adik akan berbeda dari orang lain. Anak Tuhan itu spesial. Walau saat jadi saksi Kristus, adik-adik akan menemui berbagai pilihan. Banyak pintu yang tertutup. Adik-adik bingung harus gimana? Kalau adik-adik mau belajar mendengarkan suara Roh Kudus akan menuntun adik-adik ke jalan yang benar. Sampai akhirnya adik-adik akan menemukan garis finish yang luar biasa indah. Kak, menggapai cita-cita aja butuh usaha, masih harus jadi saksi Kristus. Angel kak, panjang gak totok-totok, capek ah. Adik-adik, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kelelahan dong, capek. Dengarkan suara dari Tuhan. Oh, nanti adik-adik tinggal santai-santai. Tuhan yang bekerja, gendong adik-adik ke tempat tujuan. Ingat ya adik-adik, jadi saksi Kristus. Jadi saksi Kristus, adik-adik harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Oke, slide pertama Kak Karen. Jadi adik-adik, hari ini kita mau bahas soal jadi saksi Kristus ya. Adik-adik mau kan jadi saksinya Kristus? Nah, jadi saksi Kristus itu kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Tapi kita harus ikut kata Roh Kudus. Slide berikutnya Kak Karen. Dari tadi kita ngomongin Roh Kudus ya. Siapa sih Roh Kudus itu? Aku nggak ketok Kak, Roh Kudus itu di mana? Roh Kudus itu ya Tuhan adik-adik. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu kesatuan, Tritunggal. Jadi adik-adik nggak boleh ya membuat Roh Kudus itu sedih. Karena walau Roh Kudus itu nggak terlihat, tapi Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Saat adik-adik sedih, saat adik-adik gembira, saat adik-adik itu lagi kebingungan, Roh Kudus itu selalu tahu kondisinya adik-adik.
Nah, jadi bagaimana dong caranya kita mendengar suara Roh Kudus? Ada yang tahu nggak di sini cara mendengarkan suara Roh Kudus? Ya. Jadi cara mendengarkan Roh Kudus itu ya, kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Adik-adik harus rajin baca Alkitab, adik-adik jangan lupa berdoa, adik-adik gemar memuji Tuhan, hatinya penuh kasih. Itu ketika kita menyukakan hati Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya adik-adik pasti lebih peka dengan suara Roh Kudus. Ya, terus sekarang kita mau lihat lagi nih video berikutnya. Kak Karen tolong diputar ya. Bertahun-tahun yang lalu, di tempat yang jauh sekali, seorang anak Tuhan bernama Samuel memberitakan sebuah nubuat. Dia bercerita pada orang-orang berbagai hal tentang Sang Juru Selamat. Nabi Samuel tidak pernah menyerah. Dia ingin semua orang tahu kabar gembira tentang Juru Selamat. Ia memanjat dinding yang tinggi dan kembali memberitakan bahwa 5 tahun dari sekarang akan datang Sang Juru Selamat. Saat itu ditandai bintang yang sangat besar di tengah malam yang gelap. Yesus akan menyelamatkan semua orang dari dosa, memberikan hidupnya untuk manusia, dan memberikan terang bagi dunia. Oh, orang-orang yang membenci nubuatan Nabi Samuel melemparkan panah. Melemparinya dengan batu. Tapi Tuhan meluputkan semua panah itu. Tuhan melindungi Nabi Samuel. Bagi yang percaya, mereka terus menanti-nantikan kabar gembira datangnya Juru Selamat. Kemudian, 5 tahun berikutnya di Bethlehem, lahirlah Sang Juru Selamat di tengah-tengah kita. Mereka yang percaya melihat bintang besar, mereka tahu Tuhan Yesus telah datang. Penyelamat dunia, Tuhan kita. Semua nubuatan Samuel dinyatakan. Tuhan memenuhi semua janji-janjinya. Nah, adik-adik, Kak Karen next. Nabi Samuel itu hidupnya sangat dekat sekali ya sama Tuhan ya. Jadi dia tuh bisa mendengarkan suara Roh Kudus gitu. Dia dapat nubuatan kalau Tuhan itu akan datang gitu. Juru selamat dunia. Itu yang namanya dekat dengan Roh Kudus sampai bisa dapat suara dari Roh Kudus itu sampai kayak gitu adik-adik. Jadi kalau adik-adik dekat dengan Tuhan, sama adik-adik pasti juga bisa dengar-dengaran suara Roh Kudus ya. Dan luar biasa ya, jadi saksi Kristus waktu zaman dulu tuh, zamannya nabi-nabi itu ya, begitu besar rintangan yang harus dihadapi. Yang disawat ya, yang dilempari sama panah, terus dilempari batu, itu tetap pantang menyerah ya. Maju terus maju. Nah, kalau zaman sekarang sudah modern kayak gini, gimana nih caranya adik-adik bisa jadi saksi Kristus di tengah dunia masa kini ini ya? Caranya yaitu adik-adik yang masih kecil ini bisa menunjukkan gimana itu saling mengasihi gitu. Tuhan Yesus kan selalu mengajarkan kan tentang kasih.
Tuh. Tuhan Yesus paling suka tuh. Jadi kalau kita itu bisa saling mengasihi, perhatian sama orang-orang sekitar kita. Jadi menjadi saksi Kristus itu kita juga bisa menunjukkan pada dunia sikap kita yang mencerminkan kasih Kristus. Caranya gimana? Caranya ya suka bantu sesama, teman-teman yang ada kesulitan dibantu, terus kalau ada teman itu yang disable, yang nggak bisa jalan, atau ada kekurangan, bukannya diejek ya, tapi diajak bermain, tetap diajak tetap diajak untuk belajar bersama gitu ya, bukan dikucilkan. Terus kalau adik-adik punya orang tua, kakek, nenek di rumah, itu dibantu ya. Kalau Tiana udah bantu apa? Tiana bantu mami nggak? Bantu apa? Bantu mami clean up. Clean up, bantu mami clean up. Jadi kalau adik-adik bikin mainan di rumah berserakan, jangan suruh maminya terus yang beresin dong, kasihan maminya. Maminya juga dibantu ya untuk bersih-bersih. Jadi saat orang lihat sikap kita itu, wah orang ini baik sekali ya. Anak Tuhan itu kayak gini loh rupanya, baik sekali. Jadi orang tuh bisa melihat kasih Kristus di dalam hidup kita. Jadi adik-adik siap ya jadi saksinya Yesus, oke? Nah, untuk menutup cerita kakak ceritanya singkat aja, nanti ditambahkan sama kakak-kakak yang lain ya. Menutup cerita ini kita mau baca firman ya, dari 2 Timotius 4 ayat 2. Boleh dibaca sama-sama ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Boleh dibaca lagi sekali? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegur dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau kita jadi saksi Kristus itu nggak mudah ya, tapi kita tetap harus sabar gitu, tetap maju. Oke adik-adik, kakak-kakak yang lain boleh ditambahkan ya kalau kurang. Gimana Kak Emi, Kak Lisa? Iya, betul ya, adik-adik ya. Oh, tadi itu Samuel berani ya. Adik-adik ada yang berani enggak? Jadi saksinya Tuhan Yesus. Berani nggak? Berani. Aduh, berani. Pintar. Ya, jadi saksi Kristus ya Kak Lisa ya. Gampang enggak Kak Lisa? Gampang nggak ya kalau jadi saksi Tuhan itu? Coba. Kadang kalau kita diejekin, kamu itu ngomong gereja terus, bosen aku nanti. Nanti sama teman-teman gitu gimana Kak Eni? Oh, bosen. Orang Oh, diajakin. nggak boleh marah ya Kak Lisa ya. Malah harus lebih mengasihi lagi. Betul. Yang ngejek-ngejek kita lebih. Iya. Tegurlah dengan sabar ya Kak Eni ya. Jadi nggak boleh. Iya. Nggak boleh malahan. Ya. Karena apa ya Kak Lisa ya? Kita kok kuat ya Kak Lisa ya? Diejek, dihina. Mestinya itu marah. Ya. Gitu. Kenapa Tapi kok kok kuat? Kenapa kita bisa Kudus kuat ya. Kak Lisa? Kak Emi ya. ada Roh Kudus? Karena Yesus dalamku, Roh Kudus menyertai. Iya. Iya. Loh, Kak Lisa. Ya. Itu dari tadi ngomong Roh Kudus. Kakak sendiri bingung. Coba tanya, Berry, kamu tahu nggak Roh Kudus apa? Apa ya? Yang aku tahu itu roh gendruwo, setan, iblis, monster, roh itu. Tuh, ayo adik-adik tahu nggak Roh Kudus itu apa? Kira-kira gambarannya roh itu ya apa adik-adik? Ayo boleh tulis di chat, boleh ngomong, yang berani ngomong, ayo ngomong. Apa itu roh? Roh Kudus apa ya tadi? Tadi Kak Farika udah kasih tahu. Roh Kudus adalah apa tadi Kak Farika bilang? Pribadi Ayo Allah, tulis di chat. pribadi Allah ketiga. Pribadi Allah yang ketiga. Iya. Well, Roh Kudus itu ya Tuhan.
Jadi menurut saya loh Kak Lisa ya, Roh, kebanyakan kita kalau nonton film horor, film-film yang menakutkan itu, Roh itu kan nakutkan ya Kak Lisa ya, serem gitu. Ya. Di tempat gelap, ya. Terus di balik pintu, Roh itu di dalam kamar mandi yang kotor, dalam kamar mandi yang serem itu. Terus terutama itu ya monster di hutan. Monster. Katanya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, maksudnya kebanyakan kita itu punya pikiran gitu Kak Lisa. Roh itu sesuatu yang menakutkan. Tapi sekarang artinya apa? Adik-adik dulu baru Kak Lisa. Kudus. Artinya apa? Kudus dulu. Ayo. Kudus dulu. Roh tadi kan gambarannya kalau di film-film kan menakutkan ya. Roh ya. Tapi belakangnya ada sambungannya. Kudus. Kudus itu berarti apa? Ayo. Suci. Wah, betul. Lainnya. Tulis, boleh tulis. Itu ada yang tulis Roh Allah. Kudus itu gimana Kak Lisa? Kudus. Kudus itu bersinar. Oh. Terbang gitu Kak. Kudus itu berarti Iron Man. Iron Man. Ayo. Apa? Jadi kalian kalau mau tahu kudus. Oh, shining. Bersinar ya. Kudus bersinar. Jadi tidak bisa disentuh. Kudus kalau menurut aku loh Kak Lisa, kudus itu perbuatan yang tidak tercela. Wah, perbuatan yang tidak tercela itu apa? Semacam gini. Tak boleh mukul orang ya. Meskipun mukul, kita harus belajar kasih tahu guru gitu. Tidak boleh mencuri ya. Terus kudus itu apa lagi? Gak boleh apa itu lah? Ya. Gak boleh ngambek ya Kak Eni. Iya. Loh, terus kalau mau mencapai kudus kan angel Kak Lisa. Wong kita ini nek dicewet, aduh sakitin. Masih ada daging ini. Masih ada suka marah, nangis. Tentu saja di dunia ini tidak ada yang paling kudus. Tentu saja yang kudus apa? Siapa? Ayo jawab di chat. Jawab di chat. Kalau enggak jawab langsung. Tuh. Siapa yang paling kudus di dunia ini? Siapa? Ya. Tuhan. Iya, Tuhan. Ya, betul. Jadi yang paling kudus itu adalah Tuhan. Makanya Roh Kudus disebut dengan Tuhan Yesus. Kenapa kok ada belakangnya Tuhan Yesus? Karena dulu itu orang-orang, yaitu Nabi Samuel itu gigih memberitakan Injil. Tapi nggak ada Roh Kudusnya. Serasa gitu ya. Nah, sesudah Yesus mati di atas kayu salib, terus di kota mana itu yang pencurahan Roh Kudus itu loh Kak Lisa. Lah itu baru semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus dikasih Roh Kudus. Jadi kalau kalian di tengah kegelapan, serem, nakutno, sebut saja siapa? Nyebutnya siapa? Oh, Tiana paling pinter itu. Nyebutnya apa Tiana? Kalau serem takut, mau sikat gigi keluar sendiri takut. Apa namanya? Nyebutnya? Iya, betul. Nyebutnya Tuhan Yesus Roh Kudus karena ada tinggal di dalam kita. Jadi sekarang Kak Emi ini tidak takut Kak Lisa, tidak takut soalnya ada temennya. Ya, tidak boleh takut ya adik-adik ya. Biarpun ditinggal di rumah sendiri sama mama papa, biarpun kita harus ketemu sama orang, oh kalau kenalan gitu ya, aku anak Tuhan, tidak boleh takut. Ngomong, aku anak Tuhan. Beritakan Tuhan Yesus itu baik sama semua orang. Ya, gitu. Tidak boleh malu bahwa, oh aku tak diam, aku takut kalau aku ngomong aku orang Kristen, aku anak Tuhan, aku dimusuh sama yang lain. Tidak boleh, ya. Kita harus berani memberitakan ke orang lain bahwa kalian itu anak Tuhan, ya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang baik, ya. Itu. Ya, betul. Semacam itu, betul Kak Lisa. Kalau omong-omong ya, soal pertemanan itu.
Oh, Kak Emi ini juaranya. Juaranya Kak Emi ini. Juara apa, Kak Emi? Juaranya gini. Gini. Temennya Kak Emi itu. Oh, Waya. Kak Lisa. Mobilnya ganti-ganti. Wah, Iya. Baju. makan mobil. Enggak, Kak, ya, Kak. dia itu keluarga sultan. Oh, sultan, Kak. Terus pakai baju. Bagus. Ganti-ganti. Loh, kalau nggak ganti kan kecut ya. Maksudnya gini loh. Hari ini merah, biru, kuning, ungu, violet, pink gitu. Nggak pernah diulang loh Kak Lisa pakai bajunya. Sama bajunya Kak Emi ya. Iya. Terus kakak ini mau berteman dengan dia. Loh, mana mau temannya Kak Emi yang sultan ini berteman dengan kakak Emi ini. Wong ya apa? Mobil ya sik minjem-minjem. Iya toh. Baju pakai hitam ini terus. Ada 12 Kak Kan Emi. nggak mungkin. Ada sak lucin. Terus gini, kenapa dia mau berteman dengan Kak Emi? Karena Kak Emi itu ya ada Roh Kudus di sini. Jadi berlakunya itu bagus. Nggak suka tukaran, suka mengasihi terutama, suka menolong, ya toh. Terus sama orang tua juga hormat, mengasihi sesama. Jadinya meskipun dia itu tingkatan levelnya di atas sekali, dia kaya sekali, dia ganteng, putih, lurus rambutnya. Kakak ini nggak takut berteman dengan dia, nggak takut. Nah, karena ada Roh Kudus, Tuhan Yesus itu tidak apa-apa. Kita merendahkan diri, maksudnya rendah hati, merendahkan diri, tidak apa-apa. Tujuannya asal baik dan bisa menyenangkan semua orang. Seperti itu Kak Lisa. Ya, gitu ya Kak Emi ya. Nggak boleh marah-marah kalau diejek sama teman. Kalau ada teman yang apa, terus ngilok-ngilok no kita, oh kamu itu apa, nggak punya apa-apa, nggak mau aku sama kamu. Nggak boleh marah, ya. Karena apa? Iya. Iya, anak Tuhan itu selalu penuh kasih. Selalu sabar, penuh kasih ya. Ayo. Ada yang mau kasih Terus enggak, kali ada lagi. Kalau punya Roh Kudus itu ada bedanya. Yang paling bisa membedakan. Gimana? Kalau disuruh doa itu mau. Oh, iya, tadi kan bilang ya, kalau memang kita ada Roh Kudus, kita harus rajin berdoa, rajin baca firman, supaya kita bisa tahu apa perkataan Tuhan Yesus ya, gitu ya. Ayo, ada yang mau berdoa, apa yang mau kesaksian ini, ayo. Kita belajar bersaksi. Gimana kalau belajar bersaksi? Belajar bersaksi ke orang lain gimana Kak? Gimana? Apa Brian? Ya, Brian apa? Kecepatan Brian. Apa Brian? Nggak dengar. Nista. Coba Brian cerita, siapa sih Tuhan Yesus itu? Kalau buat Brian, Tuhan Yesus itu siapa? Kristo, Kak, bukan Brian. Kristo. Coba Kristo cerita, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus ya. Allah Roh Kudus, Peter. Tuhan Yesus itu baik apa enggak buat Kristo? Baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya. Kristo suka berdoa enggak? Kalau bangun tidur berdoa? Loh. Kristo suka berdoa? Coba. Kali saya tahu. Kristo kalau berdoa gimana? Coba kita tutup mata. Kristo berdoa. Kita semua tutup mata. Baik, Kristo berdoa. Tuhan Yesus
Amin. Panjang juga doanya Kristo. Amin. Ini Bisa berdoa juga syafaat Bu, ini Bu. Ini berdoa syafaat ini. Kalau berdoa gimana Kak? Kadang kita Ya, kan Kak kalau Lisa, berdoa apa? bingung ya mau ngomong apa Kak Emi ya. Gimana ya? Nggak bisa berdoa soalnya bingung mau ngomong apa. Gimana Kak Emi ya? Nah, ada triknya. Kalau masih kecil, kalau doa memang harus dihafalkan. Jadi kalau doa itu harus Gimana Kak Emi? dihafalkan. Loh, ya poinnya itu ada 5 mestinya. Muji-muji Tuhan. Terus yang kedua itu harus doakan orang sekitarnya. Yang ketiga, doakan terutama bersekutu di mana. Yang keempat, doakan bangsa dan negara. Tapi tidak terlalu panjang. Anak-anak tidak bisa. Usah. Lebih baik, iya, angel yo. Lebih baik kalau berdoa itu ya 3 hal. Tapi yang pasti kalian harus hafalkan. Nanti soalnya tidak disuruh doa gini. Doa tidak bisa. Padahal doa itu ada patronnya. Memang kita berdoa ada patronnya. Nanti kalau kalian sudah dewasa, melalui patron yang sudah ada, doanya berkembang jadi lebih bagus. Doa mesti ada patronnya. Siapa yang mau doa lagi? Ayo. Ya. Fani, mau? Coba. Tiana. Biarno cucune dewek Kalau dieksplor. masih nggak apa-apa doanya. Ayo, Tiana. Ya, soalnya harus dihafal. Anak kecil tidak bisa, tidak ngerti. Thank you, Ayo, God, for everything today. Please go sleep. Tiana wants to school. Then wants to school. Please, protect me and my friend, and my friend. please keep us Please keep us happy and healthy as always. happy and healthy. He is always singing of Jesus and I pray. Hallelujah. Amin. Oke. Yang lainnya? Kak, kalau doa harus pakai bahasa Inggris ya, Kak. Kalau aku nggak bisa, gimana ya, Kak? Tuhan. Nah, kalau doa pakai bahasa segala boleh. Yang enggak boleh itu pakai bahasa yang enggak dikenal orang. Tapi kalau doa untuk diri sendiri, yang enggak dikenal sama orang ya enggak apa-apa, Kak. Tapi kalau ada orang, loh kalau yang lainnya enggak bisa ya apa? Itu hafalannya Tiana bahasa Inggris, teman-teman. Tiana enggak Kalian bisa bisa pakai bahasa Indonesia. Ayo, coba yang lainnya mau berdoa, coba. Siapa satu lagi yang mau berdoa, siapa, ayo? Ayo, siapa yang mau berdoa? Siapa aja sini ada di sini? Ayo, Kenat, yuk. Kenat, Ada Kenat, Tian, ayo. Ger. Ya ini, ayo Kenat mau berdoa. Ayo kita ikuti. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala firman-Mu pada hari ini. Berkati Kak Emi dan semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Singkat, padat. Kayak ini Bisa nggak tersanjung. didoain sama Langsung naik. Kayak ini. iya. Pak Lika sama Kak Lika nggak didoakan nih, gimana ini? Nanti loh. Enggak tadi dan semuanya loh. Yang lainnya mungkin Karen hari ini enggak ikut, Pak. Karen sama itu. Oh iya. Ian sama Karen ini. Ada Kakak ini enggak pernah dengar suaranya. Ada Tian sama Karen tadi. yang Mbak Karen. Ya, ayo Ian sama Karen. Doa bisa. Lukas Sagren. Lukas, saya berdoa ya. Sudah lama nggak dengar suaranya Lukas, udah besar. Ayo kita berdoa. Lukas berdoa buat kita semua yang di sini. Ayo.
Biar kita dikasih kesehatan semua. Ayo Lukas. Belum kok. Kok langsung hilang Lukas? Mana nih Lukas? Langsung hilang. Itu bukan roh loh, Kak. Enggak, makanya doa itu harus sedikit. Ayo nih Lukas, ayo. Lebih baik dihafalkan. Poin-poinnya aja, nanti kita hafalkan terus. Lukas berdoa buat kita semua yang ada di sini biar kasih kesehatan. Ayo coba. Ya. Singkat, padat, dan haleluya. Ya, ayo kita Amin. berdoa Lukas. Unmute yuk, Lukas. Loh, senyum-senyum aja Lukas. Nggak mau, yang lainnya aja, yang lainnya. Nanti Ya, hilang kalau lagi gitu. nanti. Mungkin sudah nggak ada yang mau berdoa, Kak Lisa. Ayo, siapa Waktunya yang sudah. aja, Kak Lisa berdoa nanti. Apa? Ayo, ada yang mau didoakan mungkin ya? Kita udah mau tutup, ada yang mau didoakan? Ada yang udah mau ulangan belum ya kalian? Aku Kenar sebentar lagi mau ujian, Kenar. Fani, Oke, Nat mau Oh. ujian. Oke. Tanggal 8, tanggal 8. Ujian. Ya, ujian. Oke. Yang lainnya ada yang ulangan ujian? Saya Kak ujian. Oh iya, tanggal 8 PTS, Kak. Siapa Karen ya? Iya, tanggal 8. Hah? Tanggal 8. Tanggal 8 ujian tengah semester. Iya, Karen, maaf. Kita ini dulu ujiannya jadi 1. Sekarang itu udah separuh-separuh. Pokoknya ujian gitu. Tuhan lebih tahu. Oh, siapa tuh? Kian dan Karen mau ujian PAS ya? Oke. Siapa lagi yang mau ulangan? Semua sehat ya adik-adik ya? Lukas mau ujian. Oke. Lukas ujian. Berarti semua anak-anak mau ujian, Kak Lisa. Kebanyakannya sekolah ya. Ovi juga. Algren juga. ya semua. Ovi. Oh iya. Semua mau ulangan. Kita doa supaya dikasih kesehatan sama kepandaian ya Kak Emi ya. Iya. Tapi Nggak usah takut. Ada Roh Kudus tinggal dalam kita. Asal kita harus belajar juga. ya, nanti gini-gini Kak Emi. Sudah berdoa kok, tidak perlu berdoa belajar gitu Kak Emi. Lawang itu aja judulnya, Kak Lisa. Wong itu aja judulnya Roh, Kak Lisa. Itu saja judulnya Roh Kudus. Kok harus gak belajar? Lah nanti ya apa caranya Kak Lisa? Wong dalam dunia roh itu kita nggak kenal. Ya yang nyata dikerjakan, nanti roh yang membantu. Betul. Nanti merasa, aku sudah berdoa, sudah strong aku, dikasih kekuatan. Nggak perlu belajar gitu. Ya, tetap harus belajar, Roh Kudus mengingatkan. Nah, Roh Kudus mengingatkan apa? Nggak ada yang dipelajari nanti. Kalau nggak belajar kan nggak ada yang diingatkan nanti. Ya, ayo. Semua kita mau ulangan, mau ujian. Semua sehat ya adik-adik ya. Semuanya sehat. Bu Nika udah sehat, Bu. Oh, sudah. Gitu. Suaranya wis balik. Hah? Suaranya sudah kembali. Tadi merdu. Kak Lisa nyanyinya merdu. Semua sudah sehat semua. Oke, kita mau doa, Kak Emi. Sudah selesai. Ada pengumuman, Kak Emi? Ya, untuk minggu-minggu ke depan kita tetap Zoom. Yang penting anak-anak harus rajin ya. Kita nggak terasa, kita ini sekolah minggu, cuma apa kakak-kakaknya guyon. Dengernya mungkin sambil lalu. Tapi ingat, di dalam setiap anak-anak ini ada Roh Kudus. Nanti yang nambah-nambahkan hikmat di dalam kepala kita. Jadi kita kalau mau berlaku, bertindak, ada Roh Kudus. Jadi minggu depan harus hadir. Lebih rajin dan jangan lupa bawa ke teman ya. Seperti itu. Ya, Kak Emi.
Oke. Kak Liga kita tutup doa Kak Liga. Ya. Kak Liga yang doa ya. Ya. Kalika sudah 2 kali doa ini. Kak Liga sudah 2 kali doa, ya sudah. Ayo kita Ya, berdoa. gini aja. Liz, kamu sing doakan anak-anak ujian, nanti penutupnya saya, enggak apa-apa. Oke. Atau itu ya, Farika ya, Mbak Firman kok belum. Diwakil no mamai. Emi. Diwakil no mamai, baik. Amin. Grandma. Grandma aja yang sudah berdoa. Ayo kita berdoa adik-adik. Kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur, kami boleh belajar akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami berani menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami tidak takut karena kami tahu Roh Kudus ada di dalam kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak lelah, sehingga kami tidak takut karena kami tahu Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak yang baik, sehingga orang-orang boleh melihat bahwa ada Engkau dalam diri kami. Sehingga orang-orang boleh tahu bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat kami. Engkau memberkati Tuhan akan adik-adik yang semua yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kau tahu bahwa minggu depan adik-adik akan mulai ulangan umum, akan mulai PTS, akan mulai ujian. Kau berkati Kenard, kau berkati Karen, kau berkati Tian dan Karen, Priscilla, Lukas yang juga akan ujian, Ovi, Algren, Latisa, Emi, dan semua adik-adik yang ada di tempat ini yang akan ulangan, yang akan ujian. Tuhan, Kau berikan kepada adik-adik kami semua kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga mereka dimampukan untuk belajar dengan baik. Mereka boleh mengerti semua yang mereka pelajari dan mengingatnya, sehingga pada saat mereka ujian, pada saat mereka ulangan, mereka boleh mengerjakannya dengan baik, dengan tidak takut, dan mereka tidak perlu mencontek, tidak perlu ngerpek, karena mereka tahu permulaan hikmat adalah takut akan Engkau, sehingga mereka boleh mengerjakan ulangannya dengan baik dan benar, dengan pimpinan dan pertolongan saja. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memelihara kami, memberkati kami, dan menolong kami. Karena di dalam nama Yesus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya Tuhan Allahku, Allah yang baik dan penuh kasih. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami telah dipilih, kami telah dipanggil untuk boleh ada di Zoom ini, karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dengan kepandaian, kecerdasan, yang Tuhan tanamkan bagi kami. Dan seperti yang Kak Lisa bilang, takut akan Kau adalah permulaan daripada hikmat, dan hikmat dapat mengalahkan dunia. Kami percaya Tuhan, di dalam pertolongan perlindungan Tuhan, kami dimampukan semuanya boleh menjadi anak-anak yang boleh memuliakan Tuhan, yang sangat cemerlang dan beda dari anak-anak yang lain. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan orang tua kami, baik dalam pekerjaan mereka, usaha, apapun yang mereka kerjakan, kiranya tangan Tuhan yang buka jalan bagi mereka, sehingga melalui keluarga kami, orang boleh melihat Tuhan ada di dalamnya. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau berpisah, berkati kami, lindungi kami, sertai jalan hidup kami. Mulai hari ini, terus sampai membimbing kami sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Foto.